Kalau kita berbicara kelebihan, satu, Elliott Wave ini bisa memberikan proyeksi harga dari jangka pendek ya, jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi kalau saya pribadi menganalogikan Elliott Wave ini seperti GPS gitu ya. Halo semuanya Sobat Cuan, dimanapun kalian berada, senang banget kita bisa kembali lagi. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol pastinya seputar rahasia mencari cuan ya. Di tengah IHSG yang masih sideways seperti sekarang, daripada galau-galau, mendingan kita cari ilmu. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan momentum dengan analisis-analisis fundamental atau teknikal, supaya kita bisa dapat cuannya. Ya kan, termasuk salah satunya analisis teknikal yang akan kita pelajari kali ini, yaitu rahasia cuan pakai Elliott Wave. Nah, kira-kira Sobat Cuan udah pernah dengar belum nih analisis yang satu ini ya, Elliott Wave? Atau mungkin kalau belum dengar, penasaran gimana caranya supaya bisa cuan dengan analisis Elliott Wave ini? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng ahlinya ya. Ada Wijen Pontus, Elliott Wave Expert Indonesia and Founder Bitrade yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang, Mas Wijen. Halo Mbak, selamat siang. Apa kabar, Mas? Ya, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat, Mbak. Oke. Alhamdulillah. Ya, Mas Wijen nih kan ngomongin salah satu analisis teknikal ya, Elliott Wave, yang mungkin nih ya, kalau aku sendiri sih kurang familiar, jujur dengan Elliott Wave. Nggak tahu Sobat Cuan di luar sana gitu. Tapi di antara analisis teknikal sih kayaknya mungkin Elliott Wave nih kalau sama pemula kurang dikenal ya. Kira-kira Betul. kalau kita nih sebagai pemula, kalau ada analisis Elliott Wave ini, apa sih yang harus kita ketahui gitu? Jadi sebetulnya memang betul ya, untuk Elliott Wave sendiri di Indonesia sebetulnya kurang dikenal oleh teman-teman investor retail begitu ya. Tetapi sebetulnya di Indonesia Elliott Wave itu sudah banyak digunakan oleh investor institusi ya. Itu banyak sekali dari dana pensiun, asuransi, aset manajemen. Karena kita di Bitrade sendiri sejak tahun 2012 secara intensif kita melakukan edukasi ke banyak teman-teman institusi ya. Salah satunya kita pernah melakukan pelatihan ke Taspen, ke BPJS, waktu itu masih jam sostek ya, ke dana pensiun, dan beberapa teman-teman aset manajemen pun kita masih aktif ya. Dan yang membedakan Elliott Wave analisis ini dibandingkan dengan technical analisis yang lain itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau Elliott Wave itu nanti kita akan berbicara pola ya, lebih bicara kita identifikasi pola. Jadi kita percaya dalam Elliott Wave ini bahwa setiap pergerakan harga apapun ya, entah harga saham atau harga cryptocurrency atau komoditas dan lain-lain, itu memiliki pola-pola tertentu ya. Dan pola-pola itu berupa gelombang. Itu kenapa disebut Elliott Wave. Elliott Wave ini kan berarti kan gelombang Elliott begitu ya. Dan tugas kita sebagai pengguna Elliott Wave ini tinggal melakukan identifikasi saat ini harga sedang bergerak di pola apa begitu ya. Setelah kita sudah tahu harga sedang berada di pola apa, maka kita bisa menentukan ke depan itu harga akan bergerak mengikuti pola apa berikutnya begitu. Jadi karena ada pola kita bisa menentukan kalau pola ini keluar maka nanti ke depannya akan seperti ini. Jadi berupa gelombang lah. Gelombang itu biasanya kita berikan label itu gelombang pertama atau wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, wave A, B, dan C. Jadi Elliott Wave itu pola gelombang berupa wave 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan ini bisa dipakai tadi ya, bisa buat Ya, saham, betul. bisa buat kripto, komoditas, semuanya bisa dipakai. Nah, kalau kita bandingkan dengan analisis teknikal yang lainnya, kelebihan dan kekurangan Elliott Wave ini apa nih, Mas? Oke, jadi kalau kita berbicara kelebihan, satu, Elliott Wave ini bisa memberikan proyeksi harga dari jangka pendek ya, jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi kalau saya pribadi menganalogikan Elliott Wave ini seperti GPS gitu ya, GPS atau kompas begitu ya, atau peta lah ya. Jadi andai kata kita mau berpergian ke satu tempat, dengan adanya GPS kita tahu kita akan menuju kemana aja. Sebelum kita sampai tujuan, saat kita akan mulai perjalanan kita sudah tahu, oh nanti belok ke kanan masuk tol, lalu nanti keluar tol segala macam, itu satu. Jadi kita tahu arah pergerakan harga ke depan itu seperti apa kita tahu. Lalu yang kedua, kadangkala kalau kita bepergian ya, seringkali tiba-tiba jalanan macet begitu ya, otomatis oleh GPS kan biasanya akan dicarikan rute alternatif begitu ya, rute alternatif di mana rute itu biasanya akan menghemat waktu perjalanan. Dengan Elliott Wave pun seperti itu. Jadi ketika tiba-tiba ternyata harga bergerak sedikit melenceng daripada skenario awal gitu ya, dari rute awal yang diperkirakan, itu secara otomatis Elliott Wave akan memberikan rute alternatif begitu ya. Jadi
mau kemanapun arah pergerakan harga begitu, kita selalu bisa antisipasi karena di dalam Elliott Wave itu selalu diberitahukan rute-rute mana yang akan terjadi, rute-rute mana yang akan ditempuh itu akan ketahuan. Jadi kalau tiba-tiba ada halangan, harga ternyata jebol stop loss gitu. Nanti secara otomatis Elliott itu akan kasih tahu, oh nanti kalau jebol stop loss, nanti harganya akan turun ke level ini, lalu dia misalkan akan rebound. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihannya Elliott Wave dibanding yang lain karena kita diberitahukan rute-rute ya atau proyeksi harga ya, baik kalau harga naik itu seperti apa, nanti kalau tiba-tiba harga turun stop loss seperti apa, sehingga kita dengan mudah menyusun trading plan. Tentu saja begini, trading plan ini adalah sesuatu yang saya rasa tidak gampang untuk kita buat ya. Kadang-kadang kita menentukan level stop loss, ternyata level stop lossnya kerendahan, akhirnya begitu kena level stop loss satu tick harus itu harga terbang, kan sering sekali seperti itu. Nyesel deh di tengahnya. Betul, seringkali seperti itu. Oleh karena itu menentukan trading plan itu bukan perkara yang gampang, dan Elliott Wave membantu kita untuk menentukan trading plan yang sesuai dengan karakter kita. Kita tahu bahwa seorang trader atau bahkan investor itu memiliki tipenya masing-masing ya. Sebagai contoh kalau kita bicara trader, ada yang tipenya scalper yang 1-2 tick keluar gitu ya. Ada yang tipenya one day trade ya, mungkin agak lebih panjang, atau ada yang swing trade gitu ya. Artinya banyak tipe-tipe. Nah, tentu dengan berbagai macam tipe, dengan tipe yang berbeda, karakter yang berbeda, tentu kita sebagai seorang trader ini diharuskan memiliki trading plan yang tentunya juga yang unik gitu ya, yang sesuai dengan karakter kita. Nah, Elliott Wave bisa menyediakan itu kelebihannya Elliott Wave. Yang berikutnya lagi ini yang saya rasa cukup penting ya, karena kita sebagai seorang trader, bahkan saya sendiri sampai sekarang, dari 2006 saya mulai trading sampai sekarang, saya sering tidak sempat melakukan cut loss, tanda kutip nyangkut. Siapa di sini nggak pernah nyangkut, betul kan? Banyak di sini sobat nyangkut. Betul. Ya, artinya ketika kita beli satu saham, kita tinggal meeting 2 jam, 3 jam, begitu balik ternyata harga udah turun jauh lebih level stop loss. Ketika kita mau cut loss, kita seringkali nggak bisa ya. Kita antri jual, ternyata nggak kejual harganya. Sehingga harga cenderung turun terus. Nah, ini jadi problem. Tetapi dengan Elliott Wave, ini enak banget. Karena dengan Elliott Wave, kita dikasih tahu, oke, kalau ternyata kamu tidak bisa melakukan cut loss secara satu dan lain hal, Elliott Wave akan ngasih tahu, karena dia akan ngasih rute alternatif kan. Ini harga akan turun ke bawah. Sebagai contoh nih Mbak, yang baru-baru aja. Iya. Ini baru banget hari ini. Saya ada posisi di BABP di harga 290. Saya tadi baru masuk entry sedikit. Lalu ternyata tadi pagi sebelum saya tinggal buka meeting, nih Bape nih. Ya, jadi sebelum saya tinggal meeting nih harga masih bagus, di harga sempat 294 dan volumenya juga cukup oke, sudah cukup oke. Saya pikir ya pasti break 300. Ternyata begitu saya balik meeting udah posisinya udah balik 170 lagi. begitu. Bener. Artinya posisinya udah floating loss. Ketika saya mau cut loss, otomatis cut loss cukup besar. Sehingga tetapi saya tidak panik. Kenapa? Karena di Elliott Wave kita tahu bahwa ini BABP sudah berada di akhir downtrend ya. Downtrend jangka menengah. Jadi nggak buru-buru. Ya, betul. Jadi di level 290 saya rasa masih aman dan saya yakin bisa keluar dengan selamat. Bahkan harusnya nanti ketika BABP andai kata besok masih tertekan di bawah 260, ini momentum saya buat melakukan average down. Kayak secara Elliott Wave itu minimal targetnya harusnya 300 dalam beberapa hari ke depan atau paling telat ya awal minggu depan. Jadi di situ aja udah ketahuan gitu loh. Artinya ini kan suatu hal yang luar biasa ya. Karena kalau kita pakai technical biasa sebagai contoh, tentu kita kadang-kadang kebingungan, waduh, saya beli 290, harga sekarang 270, bahkan sekarang closing 268, apa yang harus saya lakukan? Kadang-kadang bingung ya. Tapi dengan Elliott Wave itu kita nggak perlu bingung, dan sehingga oleh karena itu trading itu nyaman. Jadi trading itu kita bisa tidur enak ya kan, meskipun harga turun ya segitu turun, kita ada posisi yang memang kita nggak sempat cut loss dan segala macam, kita tahu harus keluar berapa. Bukan berarti kita nggak cut loss loh, kadang-kadang memang kita harus cut loss, tapi kadang-kadang kan harganya kita bisa nunggu gitu loh. Kalau kita bisa cut loss ketika harga rebound, misalkan posisi 290, oh ternyata secara ilutnya mentok di 280 terus harga turun lagi, daripada kita cut loss di harga sekarang 268, kan lebih baik kita nunggu harga rebound 280 baru kita melakukan cut loss. Jadi saya rasa itu beberapa kelebihan Elliott Wave dibanding technical analysis. Sampai yang terakhir ya, yang saya hampir lupa sampaikan, bahwa Elliott Wave ini adalah technical analysis yang paling leading, Mbak. Jadi paling leading itu paling awal memberikan indikasi sinyal beli, itu satu ya. Sebagai contoh yang paling terlihat itu adalah saham BABP sebagai contoh, ini posisi sudah berada di akhir downtrend. Artinya secara indikator yang lain
belum ngasih sinyal beli karena posisinya masih tertekan ya. Tapi kalau secara elite wave ini udah berada di akhir downtrend. Artinya ketika harga itu turun, ini harusnya sudah posisi akhir downtrend dan ini waktunya untuk kita akumulasi. Artinya ketika kita tahu sinyal beli atau jual lebih dulu, ini akan mempermudah kita untuk melakukan akumulasi beli sehingga harga perolehan kita lebih rendah daripada ngejar breakout, kita kejar harga ke atas, ternyata nyangkut di atas, ketinggian kan, harga turun lagi, ini kan repot. Lebih baik kita akumulasi pelan-pelan. Begitu juga dengan jualan. Artinya ketika kita jual, itu udah kasih tahu nih udah berada di akhir uptrend begitu ya, seperti itu. Jadi beda sama analisis teknikal lainnya kan biasanya cuma nentuin dua gitu ya, supportnya mana, resistensinya mana gitu ya. Nah kalau ini bisa kelihatan tuh kapan sih sinyal-sinyal udah bisa belinya atau juga termasuk jualnya. Tadi dapat bocoran jadinya Bapi ini, tapi balik lagi ya ke Sobat Cuan, tergantung semuanya, disclaimer on, semua keputusan investasi ada di tangan Sobat Cuan. Nah caranya gimana? Kita jadi penasaran karena wah kayaknya bagus juga nih Elliott Wave. Tahap-tahapnya kayak gimana sih? Apakah kita gambar sendiri yang gelombang-gelombang tadi atau kayak gimana, Mas? Memang Elliott Wave itu salah satu kelemahannya tadi kita udah berbicara kelebihan Elliott dan sekarang kita bicara kelemahannya. Kelemahannya Elliott Wave sampai saat ini belum ada sistem yang bisa menghitung Elliott Wave secara akurat ya. Artinya dalam kata lain Elliott Wave ini harus dilakukan secara manual perhitungan ya. Artinya kita harus tentuin ini wave 1 di mana, wave 2 di mana, 3 di mana. Dan itu subjektif gitu. Ya? Tidak subjektif. Banyak orang mengatakan Elliott Wave subjektif, saya rasa enggak. Karena kita di Bitrade sendiri itu kita punya 5 mentor, semuanya certified semua Elliott Wave International. Jadi memang kalau Elliott Wave itu ada sertifikasi khususnya bagi orang yang benar-benar mau menekuni atau mendalami Elliott Wave, itu memang harus ada sertifikasi internasional dan kita adalah satu-satunya lembaga yang punya sertifikasi internasional ini untuk Elliott Wave. Dan itu tidak subjektif. Kenapa? Karena Elliott Wave itu punya aturan-aturan, Mbak. Ada aturan-aturannya, lalu ada guidelines. Jadi kalau kita melakukan counting atau analisis Elliott Wave gitu, kita harus berpatokan pada aturan-aturan dan guidelines itu. Jadi untuk subjektif saya rasa selama aturan dan guidelines tidak ada yang dilanggar, saya rasa antara satu orang dengan orang yang lain countingnya beda jauh ya. Tidak terlalu beda jauh, betul. Caranya tadi gimana jadinya? Oh iya, jadi nggak jawab gitu ya. Jadi untuk belajar Elliott Wave pertama teman-teman sebenarnya bisa searching ya di internet bisa atau kunjungin IG kita. Kita sering kadang-kadang ngasih ngasih peek gitu ya, sneak peek gitu terhadap Elliott Wave itu di IG kita @bitrate_Elliottician ya, double L dan double T. Nah, mau nggak mau kita harus belajar teorinya ya. Belajar teorinya banyak selain di IG kita, teman-teman bisa searching di Google atau searching atau beli bukunya langsung juga bisa. Bukunya memang salah satu buku yang kita rekomend itu bukunya tulisannya Robert Prechter begitu ya. Judulnya Key to Market Behavior, Elliott Wave Principle ya. Jadi kunci dari behavior market, Elliott Wave Principle begitu. Nah, itu buku itu gampang diperoleh dan harganya juga gitu mahal di beberapa toko buku online ada semuanya. Harus dibaca teorinya, lalu harus sering latihan begitu ya. Karena kalau tidak sering latihan, saya rasa susah. Karena Elliott Wave ini bukan technical analysis yang seperti MACD atau moving average yang kita lihat, kita plot, and then selesai. Enggak. Karena kita harus sering latihan. Karena semuanya digambarnya harus manual seperti itu. Oke, bisa kasih contoh nggak Mas satu? Mungkin tadi yang Bapi gitu, kayak gimana sih sebenarnya analisisnya ya, Elliott Wave? Oke, saya bisa screen ya. Boleh. Jadi kita bisa kelihatan karena kalau cuma ngomong aja kan takutnya nggak kebayang ya sama Sobat Cuan ya. Tapi ini bisa ya untuk pemula. Kalau menurut Mas Wijen gimana? Bisa, karena kalau kita berbicara Elliott Wave, maka mau nggak mau ada dasar teori yang kita harus pelajari dan itu sebenarnya dasar teori itu sifatnya umum ya. Sebagai contoh, kalau mau belajar teknikal itu kita harus belajar namanya Dow teori ya, teori Dow itu basic dari technical analysis. Nah, teori Dow teori ini adalah salah satu dasar teori untuk Elliott Wave juga. Jadi kalau misalkan kita mau belajar Elliott Wave itu kita harus belajar Dow teori itu satu. Lalu yang kedua kita harus belajar Fibonacci analisis dan Fibonacci analisis kan saya rasa banyak sekali teman-teman yang sudah baru belajar lalu sudah bisa Fibonacci ya. Artinya nih dua syarat ini saya rasa sudah bisa untuk pelajari Elliott Wave. Lalu yang ketiga, Elliott Wave ini pada dasarnya sederhana ya. Hanya memang kita harus rajin-rajin baca sama harus bisa menghafal aturan-aturan sama guidelines-nya daripada Elliott Wave itu sendiri.
Seperti itu. Oke, tadi kan udah berarti pemula nih harus banyak belajar teori-teorinya juga tadi, dan ternyata nggak berdiri sendiri ya, berarti Elliott Wave tadi ada kaitannya juga dengan Fibonacci ya Mas? Betul. Buat time frame-nya tadi kan katanya bisa semua time frame nih, tapi ada perbedaannya nggak sih kalau time frame pendek kayak gimana, menengah gimana, panjang gimana? Oke, jadi kalau untuk perbedaan di time frame sebetulnya semua time frame bisa dipakai ya, tapi hanya saja memang nanti tinggal kita harus melihat lebih luas untuk di time frame yang besar ya. Sebagai contoh kita mau mengacu lihat time frame-nya untuk jangka menengah, jangka panjang, maka kita harus melihat chart-nya daily atau weekly chart ya. Dan data yang kita harus lihat itu juga harus luas ya, mungkin setahun atau 2 tahun ya. Tapi kalau kita limited atau terbatas pada time frame pendek, atau misalkan kita bicara intraday chart, itu kita bisa gunakan chart 5 menit ya, lalu kita data mungkin bisa data 2 atau 3 hari terakhir sudah cukup, atau bahkan data hari ini aja sudah cukup sebetulnya. Artinya sangat-sangat fleksibel sekali dan bisa digunakan di multiple time frame. Oke. Kalau Mas Wijen sendiri biasanya pakai time frame yang kayak gimana nih Mas? Kalau saya sebetulnya ini ya Mbak ya, artinya memang kalau saya pribadi tergantung, saya ada yang trading untuk jangka pendek ya, saya buat day trade atau scalper gitu, artinya saya menggunakan time frame-nya 5 menitan, atau untuk bicara swing, saya biasa pakainya data harian gitu ya, day trade seperti itu. Oke, jadi harus dipisah-pisahin ya Sobat Cuan ya, sesuaiin sama gaya tradingnya. Kalau belum berarti harus dicoba cari, terus dipisahin nih, mungkin kalau mau semuanya bisa time frame pendek, sahamnya apa, menengah sahamnya apa, kalau jangka panjang sahamnya apa gitu ya. Nah, Mas Wijen selama pakai Elliott Wave nih pernah nggak ngalamin ternyata gagal nih analisisnya? Kan kalau analisis teknikal sering ya kayak gitu, ternyata trading plan kita nggak sesuai gitu sama kenyataannya. Tapi pernah juga nggak ngalamin selama memakai Elliott Wave ini? Pernah, itu justru sering ya, artinya dengan menggunakan Elliott itu bukan berarti kita 100% pasti kita analisis pasti naik, harga naik gitu ya, ternyata kita asumsikan pasti semuanya naik ya, dan juga itu makanya kalau dalam itu kan kita selalu melihat ada skenario utama dan skenario alternatif. Jadi kalau misalkan kita analisis, kita perkirakan harga akan bergerak naik, ternyata dia jebol stop loss, berarti skenario utamanya gagal, yang terjadi skenario alternatif, sehingga kita harus switching, kita punya view, kita punya pandangan dari skenario utama menjadi skenario alternatif seperti itu. Oke. Ada pesan nggak sih Mas buat Sobat Cuan yang tadi mungkin belum nemu nih gaya tradingnya, jadi bingung sendiri kan? Kalau Mas Wijen misalnya kan udah tahu nih, oh harus dipisah-pisah, tapi dia belum nemu gaya tradingnya, apakah scalper atau swinger atau apa? Ada nggak Mas sansannya? Sebelum kita nanti bahas yang terakhir yang contohnya ya. Baik, jadi kalau kita berbicara gaya atau tipe trading, itu mau tidak mau kita harus mencari mana yang cocok ya. Tetapi sederhana, kita harus melihat dulu satu, kita punya waktu nggak sih untuk punya jadinya pasti punya waktu semuanya, kok aku jadi yang jawab. Jadi apakah kita punya waktu untuk selalu memperhatikan layar monitor ya? Kalau kita tidak punya waktu untuk memperhatikan layar monitor, artinya kita masih bekerja di tempat lain, atau kita gitu kan, punya usaha yang harus kita pantau setiap hari. Tentu ini kita tidak bisa memperhatikan layar setiap waktu. Oleh karena itu, kalau seperti itu ya kita tidak bisa untuk menjadi seorang scalper atau day trader, begitu ya, susah. Lebih baik jadi swing trade. Itu satu. Jadi perhatikan di skala waktu. Lalu yang kedua adalah dari sisi kesiapan modal ya. Tentu teman-teman yang modalnya udah di atas 10 miliar begitu, untuk menjadi seorang scalper itu tentu perlu skill yang sangat luar biasa, perlu dedikasi waktu yang sangat luar biasa. Jadi kalau modal sudah besar, semakin besar modal, ada baiknya kita lebih lihat ke swing ya. Swing itu lebih gampang untuk mengaturnya, jadi melihat dari modal. Ketiga, lihat dari karakter kita pribadi atau risk profile kita masing-masing. Setiap orang punya risk profile yang berbeda-beda Mbak ya. Artinya ada orang yang cut loss satu hari 1 juta, 2 juta, atau 10 juta, buat dia nggak ada masalah. Iya. Tapi ya ada orang yang hanya ngelihat portofolio floating loss 1%, angkanya 500.000 udah stres. Nah ini susah. Artinya kalau kita berbicara seperti itu ya, kita usahakan swing trade aja, atau misalkan hindari saham-saham yang sifatnya fluktuatif, yang berisiko tinggi. Yang bikin kolesterol ya. Betul, bikin kolesterol. Itu yang ketiga. Yang keempat, selain kita berbicara risk profile ya, kita udah bicara waktu, lalu kita sudah bicara soal kecukupan modal ya, berapa modal, lalu yang ketiga kita sudah
berbicara risk profile. Yang keempat yang menurut saya cukup penting, kita harus tahu. Ini terkait juga sama risk profile, yaitu karakter kita seperti apa. Kalau karakter kita seorang yang tidak sabaran, begitu ya, terus disuruh jadi investor, ya nggak mungkin bisa. Karena karakter kita nggak sabaran. Kalau nggak sabaran itu nahan satu hari aja, betul. Satu hari aja udah pasti gatel, waduh kok nggak naik-naik ya. Padahal namanya investor, kita bicara tahunan gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau tipe kita adalah tipe orang yang sangat konservatif terkait risk profile tadi, kita dipaksa jadi seorang day trader atau scalper begitu ya, tentu nggak sanggup jantungnya begitu ya. Karena lihat dikit-dikit naik atau turun lagi, wah itu udah pasti stres tuh kepala. Jadi ini yang harus diperhatikan, tidak semua orang itu cocok dengan tipe trader yang sama. Jadi nggak usah iri, kita nggak usah iri kalau ngelihat waduh itu ada satu orang yang dia scalper sebulan bisa ratusan persen, puluhan persen, ya itu kan mereka beda ya. Mereka punya waktu sehingga mereka bisa mantau layar, mereka punya waktu untuk belajar, mereka sangat disiplin sekali ya kan, terkait dengan karakter ya dia tadi yang nomor 4, mereka sangat disiplin. Sementara kita tidak bisa seperti itu ya, jangan dipaksa seperti itu, yang ada nanti kita boncos, bukan cuan malah boncos seperti itu. Oke, jadi dicari ya Sobat Cuan. Betul. Kalau udah tahu baru deh bisa pakai analisis-analisisnya, termasuk Elliott Wave nih. Tadi gimana Mas? Coba contohnya ini yang BAPI ya? Ini BABP ya, sama BABP ya, Bang MNC Bank ya, Motion Bank. Nah, ini sebagai contoh, ini adalah chart di Elliott Wave. Kalau dari Elliott Wave kelihatan bahwa posisi downtrend, ini data kemarin ya Mbak, data kemarin memang hari ini belum update begitu. Hari dia kan turun sampai sekitar 262 sama dengan loss kemarin. Ini kalau kita perhatikan posisinya berada di akhir wave C gitu ya, lebih tepatnya wave 5 dari wave C dari wave 4. Artinya kalau dari Elliott Wave ini udah deket bottom loh. Sudah hampir selesai downtrendnya. Sekalipun dia turun, downside mungkin limited ke sekitar 260 atau mungkin ke sekitar 250. Jadi kalau tadi closing 268 ke 250 ya itu kan udah nggak terlalu jauh. Jadi sebenarnya ini adalah opportunity buat kita mulai akumulasi beli. Itu satu. Lalu yang jelas kalau kita sudah tahu ini target ini posisinya sedang berada di akhir wave C dari wave 4, kita tahu bahwa setelah ini selesai, koreksi ini selesai, ini harga akan rebound. Ini pasti akan naik ke atas. Nah, kita bisa ukur dengan menggunakan Fibonacci. Makanya Fibonacci salah satu komponen penting dalam Elliott Wave. Karena Fibonacci untuk menentukan target ya. Kita bisa nentuin bahwa ini minimalnya BABP setelah dia selesai downtrend ini, setelah dia koreksi, dia akan rebound. Reboundnya terpendek di 23,6-nya. Dari level Fibonacci, yaitu di 340 minimal. Kalau 340 break, dia potensi 390 lah. Sekarang kalau kita tahu upsetnya sampai 340 ya kan minimal. Kalau kita beli di range antara 268 sampai 260, targetnya 340, ya? Itu kan upsetnya jauh sekali. Iya, masih ada. Artinya ini opportunity begitu kan sebetulnya dari sekarang kacamata Elliott. Nah, itu kurang lebih. Nah caranya supaya kita bisa maksimalin cuan dengan Elliott Wave nih kayak gimana nih Mas? Mungkin kalau dari pengalamannya Mas Wijen misalnya kayak tadi ya nentuin kapan kita bisa akumulasi atau average down lagi, misalnya udah beli di satu level terus ternyata harganya turun, ini bisa nih nampung, akhirnya kan nanti kalau dia naik potensi cuannya lebih besar lagi ya. Itu kayak gimana sih Mas? Betul. Jadi pertama memang kita harus tahu ya pola wave-nya sedang berada di wave apa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tetap harus gunakan money management ya. Bagaimanapun kita trading tidak bisa lepas daripada money management. Artinya jangan pernah langsung hajar kanan, all in, semua modal, pakai limit lagi ya kan. Jangan seperti itu. Artinya disarankan kita mulai cicil dulu pembelian bertahap. Misalkan 268 kita cicil dulu, nanti begitu turun lagi kita cicil lagi. Jadi melakukan pembeliannya secara bertahap, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum melakukan pembelian kita harus tahu dulu reward to risk ratio-nya gimana. Jadi dalam trading itu kita berbicara reward to risk ratio. Artinya dari Elliott Wave ketahuan, kita punya target itu 340 loh untuk BABP. Itu rewardnya, kita bisa ngukur. Misalkan kita masuk di 268 ke 340, itu udah berarti sekitar mungkin sekitar 74 rupiah untuk rewardnya ya. Lalu kita hitung risknya, kapan kita harus cut loss. Kita harus cut loss kalau misalkan BABP turun ke 250 ya. Risknya sekitar 18 rupiah kalau dia break 250. Artinya kita ukur masuk nggak 18 rupiah resiko dibandingkan dengan rewardnya tadi 74. Itu udah lebih dari 1:3 ya.
mungkin sekitar 1:4. Artinya reward to risk ratio 4:1. Ini sangat masuk. Jadi kita tentukan kalau reward dan risk ratio masuk, ya udah kita harus beranikan untuk melakukan pembelian, tapi pembeliannya dengan menggunakan manajemen, yaitu pembeliannya kita lakukan secara bertahap. Nah, ini kurang lebih pola Elliott Wave ini seperti ini, Mbak. Jadi ada wave 1, ada wave 2 ya. Ada wave 3 kurung seperti ini. Di dalam wave 3 kurung terbentuk dari 5 gerakan lagi, 5 wave lagi, 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kalau kita udah dapat nih wave 3 kurung, berarti turunan berikutnya ada kemungkinan besar adalah bagian dari wave 4. Kalau wave 4 sudah selesai terbentuk, ya idealnya BABP akan lanjut lagi. Naik lagi, akan break puncak itu bikin wave 5 gitu. Ini skenario utamanya untuk BABP gitu ya, untuk motion back. Nah seperti kayak gitu ya. Emang nggak bisa sekali ini aja, pasti belajarnya butuh waktu banget, butuh waktu yang panjang juga buat ngobrol-ngobrolnya. Sambil terakhir kita ngomongin IHSG yang masih di sini-sini aja nih. Kira-kira ada tips nggak nih buat Sobat Cuan yang lagi galau mungkin memanfaatkannya seperti apa nih di tengah IHSG yang masih sideways? Jadi posisi IHSG kalau dari Elliott Wave ini besarnya ya, kalau kita bicara dari tahun lalu sampai sekarang itu besarnya sedang bentuk triangle correction pattern ya. Dan memang selama IHSG belum break dua level resistance penting, level resistance pentingnya itu ada di sekitar 6170 itu resisten yang pertama. Lalu resisten kedua yang lebih penting lagi di 6264 ya. Jadi selama belum break 6264 saya rasa cenderung sideways begitu ya. Itu kita harus waspadai, ya udah IHSG akan cenderung sideways terus ya. Itu satu. Jadi resisten itu harus perhatikan 6264. Kalau dia sudah break 6264 itu arah IHSG akan bullish sampai medio tahun depan ya, medio 2022 begitu ya. Artinya kita masih bisa lihat IHSG ke 65 atau bahkan ke 66 67 tahun depan. Kalau dia break 6264, ini resisten yang sangat penting yang harus diperhatikan. Nah, tetapi kalau IHSG jebol support duluan ya, ada support penting, dua support penting yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, yaitu di 5982 dan di level 5938 ya. 5982 dan 5938. Ternyata di IHSG jebol 5938, support yang paling rendahnya. Ya udah, kita harus waspadai IHSG akan koreksi ke bawah 5850, mungkin 5850 sampai 58 ya. Tetapi anyway, kalau kita berbicara secara kerangka besarnya untuk jangka panjang, sekalipun IHSG turun ke bawah 5850 nih Mbak, tetapi setelah IHSG turun itu, IHSG akan kembali bullish lagi. Nah, itu yang ditunggu-tunggu tuh. Iya betul-betul, opportunity ya. Betul. Jadi strategi apa? Sambil nunggu IHSG break support duluan atau break support duluan atau break resistance duluan, strategi apa ya? Kita trading cepat aja. Untuk saat ini gitu. Nanti begitu dia jebol support, kita baru nambah posisi ya. Di all in langsung ya. 5850 ya. Dengan catatan di bawah 5850 dulu ya. 5850 kita all in. Atau kalau dia break 6264, baru kita mulai agresif lagi. Untuk sekarang ya udah kita trading cepat sama kurangin agresivitas dulu. Itu strateginya buat teman-teman trader. Nah, jadi jangan panik nanti kalau ternyata IHSG-nya masih turun lagi ya. Masih banyak momen-momen yang bisa dimanfaatkan, dan begitu nanti break tadi level supportnya, kita baru bisa masuk all in. Makasih banyak nih Mas Wijen Pontung sudah sharing-sharing soal Elliott Wave nih. Semoga buat Sobat Cuan yang belum tahu Elliott Wave, baru mau belajar, itu bisa semakin termotivasi lagi, karena ternyata banyak banget tadi ya keuntungan Elliott Wave. Dan pastinya jangan capek buat belajar, karena Mas Wijen aja tadi banyak mengalami kesalahan analisis, tapi justru itu pentingnya ya di situ belajarnya. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Wijen, sehat-sehat terus buat Mas Wijen dan buat Sobat Cuan. Juga saksikan terus podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Follow Instagramnya di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channelnya di Cuap-Cuap Cuan. Sampai ketemu di episode berikutnya, Sobat Cuan. Thank you, Mas Wijen.